perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Diakumulasi, total kasus positif corona adalah sebanyak 207.203 kasus. Two 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izin Jatika. Saya dari kelompok 8 kelas 2B D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan membahas mengenai kesehatan mental. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita saksikan bersama-sama. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tenang dan tentram, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi masalah dan musibah atau yang sering disebut dengan tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang tidak menyenangkan bahkan buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi dan produktivitas seseorang yang mengalaminya. Di masa pandemi COVID-19 ini, di hari ke hari jumlah pasien COVID terus bertambah. Kondisi ini sangat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat karena informasi tersebut akan menimbulkan kecemasan, kepanikan, dan rasa takut pada masyarakat. Pada kelompok yang lebih kecil, remaja atau mahasiswa, kecemasan dan kesehatan mental akan menjadi masalah tersendiri dan dapat menghambat perilaku dalam menjalankan rutinitas harian. Kegiatan belajar mengajar, bersosial, dan beribadah bila tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada psikologis yang dapat membahayakan. Ada beberapa penyebab yang mungkin dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan terganggunya kesehatan mental pelajar dan mahasiswa. Yang pertama, penyakit psikis sebelum masa pandemi. Banyak mahasiswa yang memiliki penyakit psikis. Terlebih dengan adanya virus corona ini membuat hal ini bisa berdampak pada gejala gangguan kecemasan. Yang kedua, penyakit fisik. Tidak hanya psikis, penyakit fisik juga menjadi salah satu gejala yang dapat menimbulkan gangguan kecemasan berlebih pada mahasiswa. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan gangguan kecemasan pada mahasiswa yakni ekonomi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di tengah pandemi ini banyak penghasilan dalam keluarga yang hilang, yang membuat berkurangnya uang saku dan untuk kebutuhan yang lain. Yang keempat, kondisi fisik lingkungan. Banyak mahasiswa yang kos di saat melakukan kuliahnya. Kondisi ini bisa memacu timbulnya gejala kecemasan. Misalnya kamar kos yang sempit membuat mahasiswa bingung untuk melakukan kegiatan. Terlebih, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sebagian wilayah yang mengharuskan untuk tetap tinggal di dalam rumah. Kondisi studi. Tugas kuliah yang menumpuk dan dikejar deadline menjadi tekanan yang lebih terhadap mahasiswa. Banyak dosen yang mengartikan kuliah online untuk memberikan tugas yang menumpuk. Hal ini dapat menimbulkan gejala kecemasan pada mahasiswa. Yang keenam, fasilitas belajar tidak memadai. Salah satu hal yang membuat gejala kecemasan pada mahasiswa karena tidak adanya fasilitas yang memadai. Pandemi virus corona membuat kegiatan kuliah beralih menjadi online atau daring. Tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pembelajaran secara online. Yang ketujuh, tekanan psikis akibat konflik.
Terakhir, tekanan psikis karena konflik juga dapat menimbulkan kecemasan pada mahasiswa di tengah pandemi ini, baik konflik internal dalam keluarga maupun dengan di dalam circle pertemanan. Dalam hal ini, penguatan ibadah menjadi sangat penting karena diharapkan ibadah dapat menjadi benteng pertahanan jiwa yang efektif dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Penguatan ibadah dapat menjadi jawaban atas rasa takut, galau, tertekan, dan gangguan mental lainnya. Pembatasan sosial menjadi sebab utama dari rasa takut yang berlebihan yang dialami remaja karena banyaknya informasi COVID-19 yang mereka terima. Dalam masalah ibadah, pandemi COVID-19 juga telah memberi dampak pada ritual ibadah orang beragama. Seluruh anggota masyarakat yang biasa beribadah di rumah ibadah seperti Islam ke masjid, Kristen ke gereja, dan agama lainnya ke tempat ibadah masing-masing, diimbau pemerintah untuk menahan diri datang ke tempat ibadah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menekan kenaikan angka positif COVID. Bila pun tetap beribadah di rumah, maka para ahli ibadah diharuskan untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Hal ini terjadi kepada umat Islam yang kegiatan ibadah salat tarawih di bulan Ramadan tahun lalu, mereka lebih banyak salat tarawih di rumah bersama anggota keluarga lainnya. Pandemi COVID-19 ini telah menghambat ibadah orang beragama. Lalu, bagaimana dengan spiritualitas mereka? Pandangan beberapa orang menyebutkan bahwa hubungan seseorang dengan Tuhannya akan meningkat karena kesadaran akan mengingat Tuhan menjadi momen yang tepat. Optimisme harus dimunculkan agar individu tetap dapat menjaga kesehatannya dengan baik. Dengan menerapkan spiritualisme ini, setidaknya dapat membuat akal, pikiran, serta jiwa seseorang menjadi lebih tenang. Maka dari itu, spiritualisme itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang, apalagi di masa pandemi ini. Apa hubungan spiritual dengan kesehatan mental? Kesehatan mental dan spiritualitas memiliki hubungan yang saling berkaitan, yaitu adanya bentuk upaya dalam mengembalikan suatu kondisi masalah pada kejiwaan seseorang agar dapat pulih seperti keadaan normal dan mempunyai mental yang lebih sehat. Dalam ajaran Islam, spiritual sangat terikat dengan kesehatan jiwa, dikarenakan keduanya mempunyai hubungan yang terikat satu sama lain, serta kaitannya dengan akhlak dan rasa bahagia bagi manusia. Konsep kesehatan jiwa dalam Islam dapat dijelaskan seperti berikut. Pertama, kitab suci Al-Quran sebagai obat bagi setiap penyakit yang terjadi pada manusia, termasuk penyakit mental, sehingga ada hubungan antara penyakit mental dan sisi spiritual manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi panduan bagi manusia dalam mengatasi penyakit yang ada dalam dadanya. Dalam perspektif kajian tasawuf, dada di sini berarti hati yang tingkatannya berada paling luar. Kedua, Islam memberi tujuan hidup yang jelas, baik di dunia maupun kehidupan di akhirat. Manusia di dunia dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30. Manusia menjalankan ibadah berdasarkan syariat hukum Islam, maka hal itu memberikan manfaat dalam penyembuhan penyakit mental. Yang ketiga, agama Islam memberikan saran bagi umatnya untuk selalu sabar dan menjalankan perintah sholat ketika sedang diberikan cobaan oleh Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Ini jalan terbaik, berusaha, sholat, dan bersabar. Orang yang sholat dan senantiasa bersabar dalam menghadapi situasi apapun adalah orang yang memiliki mental yang sangat sehat. Keempat, Islam menyarankan agar seluruh umatnya untuk berzikir hanya kepada Allah jika ingin memperoleh hati yang tenang dari berzikir. Kelima, seorang muslim seyogianya berhati bersih dan suci. Seluruh tindakannya disebabkan karena Allah dan meninggalkan yang dilarang agama juga karenanya. Penjelasan tersebut tidak mewakili semua pandangan ajaran Islam tentang kesehatan mental. Peneliti dapat mengungkap lebih luas lagi tentang kontribusi ajaran Islam terhadap kesehatan mental. Dengan melakukan sebuah penghayatan dalam pengamalan ajaran Islam, membuat seseorang mampu mendapatkan rasa bahagia dan sejahtera secara mental.
Islam peduli perawatan mental dalam pengobatannya. Islam adalah fitrah yang sangat penting bagi spiritualitas manusia. Nah, kita sampai di penghujung yang saya akan membacakan kesimpulannya bahwa masyarakat dan mahasiswa telah melakukan kegiatan yang menghasilkan nilai-nilai spiritualitas dalam menunjang kesehatan mentalnya di tengah pandemi ini. Kegiatan zikir, tadarus Al-Quran, dan kegiatan spiritual lainnya sebagai olah spiritual membuat masyarakat dan mahasiswa menjadi lebih tenang dalam mengontrol diri sendiri, bahkan mampu merangkul orang lain dalam menangani tingkatan kecemasan akibat COVID-19 ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa diamalkan. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.